Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raska Ihsan dari 11 MIPA 2. Hari ini saya akan membuat tugas video tentang psikomotor-biologi yang berisi jaringan tumbuhan. Simak videonya. Untuk video hari ini saya akan mempersembahkan jenis-jenis jaringan tumbuhan, lalu pemeliharaan tumbuhan, atau saya di sini menyiram tanamannya. Di sini saya mempunyai tanaman Anoe, Tocilus ceterius, dan tanaman Elcoren fern dan juga sebagainya. Masuk ke materinya, yaitu jaringan tumbuhan. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk, fungsi, dan sifat yang sama. Berdasarkan kemampuan membelahnya, jaringan tumbuhan terbagi dua kelompok, yaitu jaringan meristem dan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan yang terdiri dari sekelompok sel yang aktif membelah berdasarkan asal pembentukannya. Jaringan meristem yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Dan berdasarkan tempat ditemukannya, yaitu meristem apikal, meristem lateral, meristem interkalar. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya adalah jaringan permanen yang sebelumnya jaringan meristem. Jaringan permanen adalah jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi atau spesialisasi. Jaringan dewasa pada tumbuhan terbagi atas jaringan epidermis, parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Jaringan epidermis terletak di bagian atas atau tepi bagian primer tumbuhan. Dapat dikomunikasi menjadi stomata, trichoma, bulu akar, serat pada kapas, dan lentil pada batang yang terbagus. Ciri-cirinya salah satunya adalah memiliki satu lapis sel saja. Lalu yang kedua adalah jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar, dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Ciri-cirinya adalah sel hidup, berukuran besar, banyak vakuola, dinding primer tipis, dan berbentuk polihedron. Ketiga adalah penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan agar berdiri tegak. Ciri-cirinya jaringan penyokong yaitu memiliki dinding sel yang tebal dan kuat serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan penumbuhan dan pengembangan. Jaringan ini terdapat pada batang, daun, bagian bunga, dan buah, serta pada akar yang terkena cahaya matahari. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan pengembangan. Cirinya, sel-selnya memiliki dinding sekunder yang tebal, biasanya mengandung zat lignin dan bersifat kenyal. Yang keempat adalah jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler. Jaringan pengangkut adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat makanan hasil fotosintetis. Jaringan pengangkut pada tumbuhan adalah xilem dan phloem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju ke daun. Sel-selnya telah mati, berdinding tebal, dan mengandung zat lignin untuk ciri-cirinya. Sedangkan phloem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintetis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Komponen-komponen pembentuk phloem yaitu unsur napis, sel pengiring, serat phloem, parenkim phloem, dan sel albumin. Yang terakhir adalah jaringan gabus. Sel-sel gabus dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Sedangkan velogen membelah ke arah luar membentuk velum atau jaringan gabus. Jaringan gabus berfungsi sebagai melindungi jaringan lain yang berada di bawahnya agar tidak banyak kehilangan air. Sekian video dari saya, semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.